Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazifa Deska Hanunsari dari kelompok TTKI 3. Hari ini saya akan mempresentasikan karya kami, yaitu pemanfaatan air berbasis pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai energi alternatif untuk mendukung operasional asrama ITB, Asrama Institut Teknologi Bandung Jatinangor. Yang pertama akan saya bahas adalah latar belakang. Hingga 2023, 81% listrik di Indonesia dihasilkan dari bahan bakar fosil. Kondisi ini sebenarnya amat disayangkan. Kenapa? Karena terjadi peningkatan emisi sektor tenaga listrik sebesar 86 juta ton karbon dioksida dalam satu dekade terakhir. Oleh karena itu, diperlukan langkah inovatif untuk mengelola energi secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya terbarukan, dan salah satu yang kami usulkan yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik yang menggunakan air sebagai tenaga penggerak dengan memanfaatkan ketinggian dan debit air dalam skala kecil. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, mengetahui optimalisasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro dalam mendukung operasional asrama mahasiswa. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan dan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana implementasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro mempengaruhi efisiensi energi. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Yang pertama, pengkajian terhadap ketersediaan debit air, ketinggian jatuhan air, dan karakteristik aliran sungai maupun saluran irigasi. Dan yang kedua, pengkajian kemampuan PLTMH dalam efisiensi energi dan output listrik berupa analisis yang melibatkan perhitungan produksi listrik, evaluasi efisiensi konversi energi air menjadi listrik, serta kesesuaian penyaluran energi listrik yang dihasilkan. Yang ketiga, evaluasi terhadap lingkungan terdampak dengan mempertimbangkan minimnya kerusakan lingkungan dibandingkan dengan pembangkit besar, serta aspek ramah lingkungan sebab tidak menggunakan bahan bakar fosil. Selanjutnya adalah metode. Metode yang kami gunakan adalah studi pustaka, metode deskriptif dalam menganalisis data, dan metode naratif dalam penyajian hasil analisis. Selanjutnya adalah potensi dari energi mikrohidro. Kami bagi menjadi 4. Yang pertama adalah situ 1 dan situ 2. Situ 1 terdapat cekungan dengan luas 2 hektar yang dapat menampung air hujan untuk menjaga kualitas tanah, mencegah banjir, serta menyuplai WTP atau Water Treatment Plant kampus ITB Jatinangor dengan kapasitas air sekitar 25.000 meter kubik. Situ 2 merupakan danau yang memiliki luas sekitar 2,6 hektar dan daya tampung air sekitar 35.000 meter kubik. Serta sumber air dari situ 2 berasal dari anak Sungai Cikeruh. Selanjutnya adalah estimasi debit aliran dan perhitungan potensi energi mikrohidro. Dan yang keempat adalah total potensi terhadap kebutuhan asrama. Bila kedua situ dimanfaatkan dengan optimal dalam sistem PLTMH, potensi daya yang akan dihasilkan bisa mencapai 20.400 watt dengan asumsi penggunaan 10 jam per hari. Selanjutnya adalah hasil dan kendala. Hasil atau dampak positif yang didapatkan adalah menyediakan energi yang ramah lingkungan. Yang kedua, memelihara infrastruktur air. Dan yang ketiga, penghematan biaya listrik asrama. Sementara untuk kendalanya sendiri adalah
Yang pertama, daya yang dihasilkan rendah disebabkan oleh debit air yang tidak mencukupi karena musim kemarau. Selain itu, ketinggian jatuhnya air kurang maksimal sehingga mempengaruhi daya yang dihasilkan. Yang kedua adalah anggaran awal. Keterbatasan anggaran awal akan menghambat proses perencanaan dan pembangunan karena memerlukan biaya yang besar untuk survei, desain, peralatan, hingga tahap pembangunan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dapat menjadi solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di kawasan asrama. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.